Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini tentang riwayat seorang aulia Allah, yaitu kisah atau manaqib perjalanan hidup seorang pendiri tarekat Naqsabandiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarekat Naqsabandiyah yang pendirinya dinisbatkan kepada wali kutub bernama Muhammad Bahauddin bin Muhammad Asy-Syarif Al-Husaini Al-Hasani Al-Uwaisi Al-Bukhari, atau lebih dikenal dengan sebutan Syekh An-Naqsabandi. Syekh An-Naqsabandi berguru ilmu tarekat kepada Syekh Muhammad Baba As-Sammasi, kemudian kepada Said Amir Kulal, sedangkan Said Amir Kulal berguru kepada Syekh Muhammad Baba As-Sammasi. Syekh Muhammad Baba As-Sammasi berguru kepada Ali Ar-Rami Tani, yang lebih dikenal dengan nama Syekh Al-Ajizan. Syekh Al-Ajizan berguru kepada Syekh Muhammad Al-Anjir Pagnawi. Syekh Mahmud Al-Anjir Pagnawi berguru kepada Syekh Arif Ar-Riwakiri, yang berguru kepada Syekh Abdul Khalik Al-Ghuzduwani, yang berguru kepada Syekh Abi Yaqub Yusuf Al-Madani. Syekh Abi Yaqub Yusuf Al-Hamadani, yang berguru kepada Syekh Abi Ali Al-Fadal bin Muhammad At-Tusi Al-Faramadi, yang berguru kepada Syekh Abi Hasan Ali bin Abi Ja'far Al-Farqani. Syekh Abil Hasan Ali berguru kepada Abi Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami, yang berguru kepada Syekh Imam Ja'far As-Siddiq, yang berguru kepada kakeknya Said Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, yang dari Salman Al-Farisi, yang memperoleh dari Abi Bakar As-Siddiq, yang memperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh An-Naqsabandi lahir di desa Kasrul Arifan di dekat Bukhara, Uzbekistan pada bulan Muharram tahun 717 Hijriah. Sebelum dilahirkan, gurunya Syekh Muhammad Baba As-Sammasi telah mengisyaratkan akan kelahirannya. Setiap kali Syekh As-Sammasi melewati desa Kasrul Arifan, selalu berkata kepada muridnya, "Dari desa ini aku mencium bau seorang wali." Setelah bayi yang dimaksud dilahirkan dan berusia 3 hari,
Syekh As-Samasi melewati desa itu seperti biasa, lalu kembali berkata pada murid-muridnya, "Bau seorang wali yang aku ceritakan ini sedang semakin semerbak." Tak lama setelah itu, si bayi oleh kakinya dibawa ke rumah Syekh As-Samasi. Ketika melihat bayi itu tersebut, Syekh As-Samasi spontak berteriak gembira, seraya menoleh kepada muridnya, "Ini anakku. Inilah wali yang selama ini aku cium baunya. Insya Allah tidak lama lagi ia akan menjadi panutan banyak orang." Kemudian Syekh As-Samasi menemui Said Amir Kulal untuk menyerahkan pendidikan anaknya. Ketika itu Syekh As-Samasi berkata, "Ini anakku, didiklah dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai engkau teledor dalam mendidiknya. Jika engkau teledor, aku tak akan rela untuk selama-lamanya." Lalu Said Amir Kulal berdiri dan berkata, "Aku akan melaksanakan perintahmu. Insya Allah aku tidak akan teledor dalam mendidiknya." Syekh An-Naqsabandi mengisahkan, "Kakekku mengirimku ke desa Samas dengan tujuan supaya aku mengabdi kepada Syekh As-Samasi. Ketika aku berhasil menemuinya, sebelum maghrib tiba, aku telah mendapatkan keberkahannya, sehingga aku merasakan keterangan pada diriku." Lebih lanjut, Syekh An-Naqsabandi berkata, ketika Syekh As-Samasi telah berpulang ke rahmatullah, kakekku membawaku ke Samarkand. Setiap kali mendengar ada orang saleh, ia membawaku kepadanya. Kepada orang yang saleh yang dikunjungi, ia memintakan doa untukku. Ternyata permintaan doa betul-betul dikabulkan. Aku mendapatkan keberkahan dari orang-orang saleh tersebut. Syekh An-Naqsabandi juga berkata, "Di antara pertolongan Allah yang diberikan kepadaku adalah kopiah kakek guruku Syekh Al-Ajizan setelah sampai kepadaku, sehingga keadaanku semakin baik dan harapanku semakin kuat. Yang demikian itu membuatku dapat mengabdi kepada Said Amir Kulal dan memberitahuku bahwa Syekh As-Samasi mewasiatkan diriku kepadanya." Semakin hari, Said Amir Kulal semakin memperhatikan dan bersungguh-sungguh dalam membimbingnya. Setelah bekal bimbingan yang diberikan dirasa sudah cukup, Said Amir Kulal berkata, "Wahai anakku, aku telah melaksanakan wasiat Syekh Muhammad Baba As-Samasi untuk membimbingmu." Seraya menunjuk ke arah susunya, Said Amir Kulal berkata, "Engkau telah menyusu pendidikan kepadaku. Tingkat penyerapanmu terhadap apa yang aku ajarkan sangat tinggi dan keyakinanmu sangat kuat. Oleh karena itu, aku mengizinkan engkau mencari ilmu ke beberapa orang guru. Engkau dapat mengambil ilmu dari mereka sesuai kemampuanmu yang besar." Sejak saat itu aku terus-menerus mendatangi ulama untuk memetik ilmu syariat
dan mencari ilmu hadis serta akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebagaimana yang telah diperintahkan guruku. Di antara akhlak Syekh An-Naqsabandi adalah apabila menjenguk salah seorang temannya, pasti akan menanyakan kabar keluarga dan anak-anaknya, serta menghiburnya dengan hiburan yang sepantasnya. Bukan hanya itu saja, Syekh An-Naqsabandi juga menanyakan apa yang berhubungan dengannya sampai bertanya tentang ayam-ayam peliharaannya. Ditampakkan rasa belas kasihan kepada semuanya seraya berkata, Abu Yazid Al-Bustami sekembalinya dari laut berzikir dan melakukan hal seperti ini. Meski sangat sempurna dalam kezuhudannya, Syekh An-Naqsabandi senantiasa memberi dan mendahulukan orang lain. Bila ada orang yang memberinya, diterimanya, lalu membalasnya dengan pemberian yang berlipat ganda. Demikian itu karena Syekh An-Naqsabandi mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal kedermawanannya. Keberkahan akhlaknya yang mulia ini menular kepada murid-muridnya. Di antara karamahnya adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Alauddin Al-Attar. Suatu ketika Syekh Alauddin Al-Attar bersama dengan Syekh An-Naqsabandi. Ketika itu udara diliputi oleh mendung. Lalu Syekh An-Naqsabandi bertanya, apa waktu zuhur sudah masuk? Syekh Alauddin Al-Attar menjawab, belum. Lalu Syekh An-Naqsabandi berkata, keluarlah dan lihatlah. Lalu Syekh Alauddin Al-Attar keluar dan melihat ke atas langit. Tiba-tiba tersingkaplah hijab alam langit, sehingga Syekh Alauddin Al-Attar dapat melihat seluruh malaikat di langit tengah melaksanakan sholat zuhur. Lalu Syekh Alauddin Al-Attar masuk dan langsung ditanya oleh Syekh An-Naqsabandi, bagaimana pendapatmu? Bukankah waktu zuhur telah tiba? Syekh Alauddin Al-Attar malu dibuatnya dan membaca istighfar, dan sampai beberapa hari masih terbebani dengan kejadian tersebut. Syekh Alauddin Al-Attar berkata, ketika Syekh An-Naqsabandi akan berpulang ke rahmatullah, aku dan yang lainnya yang hadir pada saat itu membaca surah Yasin. Ketika bacaan surah Yasin sampai di tengah-tengah, tiba-tiba tampak seberkas cahaya menyinari seisi ruangan. Maka aku membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu Syekh An-Naqsabandi wafat. Syekh An-Naqsabandi wafat pada malam Senin tanggal 3 Rabiul Awal tahun 791 Hijriah. Kemudian dimakamkan di kebun miliknya yang sudah memang ditentukan oleh Syekh An-Naqsabandi. Para pengikutnya membangun kubah di atas makamnya, dan di kebunnya dibangun masjid yang luas.
semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.